Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Mas Boy, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Seperti biasa, saat bertemu teman-teman lama, cerita mengalir begitu saja. Dari soal pekerjaan hingga cerita misteri yang dialami oleh dua orang temanku. Kebetulan keduanya adalah bagian marketing yang memang kadang suka pulang menjelang tengah malam. Ketika dihadapkan sebuah penutupan asuransi dengan sistem tender. Malam itu, sebut saja Mas Boy bersama Yogi harus mengumpulkan dokumen tender untuk esok harinya. Pekerjaan tersebut memaksa keduanya untuk kerja hingga larut malam di kantor. Mereka kekurangan satu dokumen dan kebetulan letaknya ada di gudang kantor. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 11.30 malam. Mas Boy dan Yogi memang tinggal berdua saja di kantor saat itu. Sementara satpam ada di lantai bawah. Meski dengan bermalas-malasan, akhirnya keduanya pergi. Keduanya pergi juga menuju gudang. Untuk mengusir keheningan, keduanya ngobrol ngalor ngidul dan menertawakan kisah-kisah lucu satu sama lainnya. Bah, gelap banget di sini gudangnya, ujar Mas Boy. Brak! Dengan isangnya, Mas Boy menendang pintu gudang yang sudah dibuka oleh Yogi. Widih, pelan-pelan Mas Bro. Dan kayak polisi menggerebek hotel semua aja loh. Ayo kita cari dokumennya, tutur dan ucap Yogi saat itu. Sesaat sebelum masuk, Mas Boy seperti melihat sekelebatan bayangan putih di dalam gudang. Dia sempat ragu, namun ditepisnya dengan berpikir paling itu pantulan lampu dari luar. Sudah ketemu belum? Tanya Mas Boy. Udah nih, yuk cabut, sahut Yogi. Keduanya pun keluar dari gudang itu dan mematikan lampu. Namun, sesaat sebelum lampu padam dan pintu kembali dikunci, Mas Boy merasa seperti ada yang mencakar tangannya. Dingin sekali, panas. Apaan tadi? Ujarnya dalam hati. Karena dalam keadaan remang-remang, Mas Boy tidak sempat melihat bagian yang terasa panas tersebut. Namun, ketika sudah kembali ke ruangan yang terang benderang, segera dilihat tangannya tadi. Yogi, lihat tangan gue nih, seru Mas Boy. Kenapa lu Boy? Tanya Yogi. Lalu Mas Boy memperlihatkan tangannya yang terasa ada yang mencakar tadi ke Yogi. Terlihat luka cakaran 3 barisan sepanjang 10 cm tidak berdarah, namun berwarna merah seperti habis digaruk kasar.
Loh, kenapaan tadi? Tanya Yogi ke Mas Boy. Nggak kenapa-apaan kok. Sumpah, swear dah, jawab Mas Boy. Sebenarnya dalam hati Mas Boy ingin berkata, gue dicakar makhluk halus. Tapi kalimat tersebut tidak jadi diucapkan. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tengah malam. Hei Gi, udah jam 12 lebih nih. Balik yuk. Udah kelar kan? Ajak Mas Boy mengucap ke Yogi. Ayolah, udah beres kok. Ayo balik, sahut Yogi. Keduanya pun berbenah dan bersiap-siap pulang ke rumah masing-masing. Let's go, gue udah siap. Gue matiin lampu semua ya. Yang di depan lu tuh. Lu jangan lupa absen. Gue udah tadi. Mas Boy berkata pada Yogi sambil berjalan menuju lobi kantor. Oke bos, gue ngabsen dulu ya, sahut Yogi. Tek, 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 cekrek. Lampu-lampu pun dipadamkan oleh Mas Boy dari depan. Woi, bentar dong. Gue belum absen nih, teriak Yogi sambil setengah berlari menuju mesin absen. Thank you brother, ujar mesin absen. Ya sama-sama, jawab Yogi sambil bercanda. Tiba-tiba di belakangnya ada suara tawa terdengar lirih. Refleks, Yogi menoleh ke belakang dan astaga, tampak sesosok wanita berambut panjang, berbaju terusan berwarna putih, sedang duduk di salah satu kursi meja. Ya, satu kursi meja kerja karyawan. Wajahnya tak begitu terlihat karena tertutup oleh rambutnya yang hitam dan lebat dan panjang. Ditambah lagi, keadaan saat itu gelap karena hampir semua lampu sudah dimatikan oleh Mas Boy. Sejak Yogi tertegun dan tak sadar bergumam, pakai acara nongol segala nih Kunti. Seakan mendengar ucapan Yogi, terlihat kepala sang kuntilanak itu bergerak, menoleh perlahan ke arah Yogi. Tak berani melihat, Yogi langsung ngacir terbirit-birit menuju pintu depan. Woi Mas Boy, tungguin gue, kampret lu, teriaknya. Keesokan harinya, barulah keduanya saling bertukar cerita. Mas Boy yang dicakar kuntilanak dan Yogi yang kebagian melihat wujud penampakan sang kuntilanak. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magenta479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like juga suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.